Yes, let's go, let's go, let's go. Pesawatnya sudah terbang di angkasa di langit yang biru dan sangat indah kali ini garis pesawatnya. Sama. Benar-benar merata. Sama kayak tadi, ini garis pesawatnya nggak ada perubahan di Miramar pertama dan Miramar yang kedua, pasti menguntungkan untuk semua tim. Yes. Terbagi adil, Livescape turun cepat, terbang ke kanan, ambil vehicle dan menuju ke arah Puerto Paraiso. Kalau Aura mereka bakal kembali ke arah Chumcer. Ini yang gue takutin sebenarnya 2 match terakhir sih. Takutnya kayak tim-tim yang udah hopeless di bagian papan bawah nih, mainnya udah mulai serambangan. Udah tabrak sana, tabrak sini gitu. Itu yang gue khawatirkan banget karena pasti bakal ngasih surprise ke tim-tim yang tadinya mungkin di match-match sebelumnya mereka udah ngira, oh kita tenang di drop zone kita nggak bakal keganggu atau checkpoint kesini aman. Tapi ternyata dengan adanya beberapa strategi cadangan atau strategi kejutan dari tim-tim lainnya, itu ngebuat tim-tim yang udah enak di awal itu bener-bener dapat kejutan yang bener-bener terkejut. Oke, kejutan yang benar-benar terkejut. Yang Sebuah mengejutkan. Kalimat yang luar biasa. Dan Wow, kita akan melihat impressive. apakah akan ada tim-tim yang terkejut, terheran-heran karena kita masih belum melihat adanya pertemuan-pertemuan antar tim. Dimana kalau circle-nya sendiri pun ini adalah circle yang cukup damai dan nyaman untuk semua tim. Kayaknya sih bakal pasif nih, kayak Miramar yang pertama tadi ya. Dan ini dia update terakhir dari leaderboardnya. Ternyata Aura masuk di top 4. Terus dari EVOS di top 4. Oh berarti Livescape di top 4. top 4-nya Indo ini? Top 4-nya Indo berarti. Tinggal BTR yang butuh naik ke atas. Berarti harus digeser nih Infinity IQ. Tapi dengan posisi The Infinity sorry. Tapi dengan posisinya The Infinity di bagian atas. Kayaknya, bentar. Gue agak aneh gak sih ngeliatnya? Apa tuh? Infinity IQ-nya mana? Oh itu. Infinity 2i. IQ 2i. Astagfirullahaladzim. Ya. Udah mulai halu ya. Entah kenapa kalau Miramar akhir-akhir tuh kehaluan mulai melanda para caster. Enggak, soalnya Miramarnya ini 4D berasanya kan. Jadi Fata Morgananya tuh bener-bener real gitu Rasa kan. panas di Miramar berasa sampai studio berarti ya. Benar, walaupun di sini gue sekarang merasa dingin sih ya. Oke, dan kali ini kalau kita lihat juga Kings masih bermain lagi. Ryzen nampaknya beristirahat pada Betul. game kali ini. Seperti yang tadi di Sunhawk juga Kings bermain. Dan kita juga melihat di sisi lain ada HVNB yang masih cukup nyaman dan damai. Posisi mereka berada di posisi yang menyedihkan ya. Siapa? Agak di bawah HVNB. Dibilang menyedihkan, memang menyedihkan. Tapi kalau udah sampai scrapping di Gudang Dewa, terus didapetin Gudang Dewa yang lainnya juga. Gudang Dewa kan bisa dibilang lootingan yang paling enak. Iya. Kalau lo nggak ngedapetin hot drop kayak di Pekado, HDP ataupun kota-kota lain yang ada di Miramar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sih dari poin hashtag 8 sampai ke bawah tuh bedanya tipis-tipis ya. Kayak misalkan ada salah satu tim bisa WWCD dengan 2 digit kill point, bisa sih harusnya nyusul kayak ke beberapa klasemen ke atas. Yap. Cuman dari tadi memang kita belum melihat ada permainan yang cukup ngecun juga dari kayak Dingos, Valdus, Eagle, Gig begitu juga. Jadi mainnya masih kayak so-so aja gitu. Yang gua kagumin kalau kita ngomongin tim Indonesia yang udah pasti Livescape. Dia di hari pertama itu halaman kedua, peringkat gue lupa peringkat 10 atau peringkat 11 gitu. Terus tiba-tiba di hari kedua mereka bermain stabil banget sampai di stabilnya pun masih kegeser lagi. Mereka sempat di top 5. Tapi habis itu turun lagi di 7 atau 8 gitu. Terus tiba-tiba hari ini mereka melejit naik lagi, bahkan ada di barisan papan atas top 4-nya. Ya itu dia, karena memang Livescape ini adalah tim yang suka banget ngulik rotasi dan timing dari tim-tim lawannya. Itu yang membuat mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka di hari-hari berikutnya. Itu lucu banget, itu yang ngikutin Zuxi lari-lari itu lihat tuh yang kecil. Katanya lu mau ngambil itunya, apetnya. Itu lucu banget, mana Godzilla-nya? Itu Godzilla apa yang Kongnya? Yang dipunya. Kayaknya Godzilla Soalnya deh. kan tergantung hoki juga sih. Ada yang dapat Kong, ada yang dapat Godzilla, ada yang dapat Kong dan juga Godzilla-nya. Kalau iya? emang udah kebanyakan duit gitu kan. Oke. Kalau gua sih masih ngurusin catering dulu dan tiba-tiba lagi Rosesi. ngomongin catering. Ada Corpai dari Face Clan yang menembak Rosesi yang sedang melakukan rotasi dengan motornya jumping saja. Untungnya masih tercover dan tertutup dengan adanya beberapa obstacle yang menghalangi tembakan dari Corpai ke arah Rosesi. Yes, untung tadi Rosesi menggunakan kendaraan beroda 2 ya. Jadi gerakannya cukup cepat dan bisa dihindari peluru-peluru dari seorang Corpai. Namun kali ini posisi dari Rosesi seorang diri saja sudah mengamankan sebuah gunung. Nampaknya bahkan
masih berusaha untuk mencari informasi. Nampaknya bakal dibalesin gak sih ini korpainya? Ya kayaknya dia bakal cari angle, ini udah angle hafalan banget kayaknya untuk beberapa player, beberapa tim di mana checkpoint mereka mengambil dan mengamati perbukitan yang cukup tinggi. Korpai langsung keluar dari rumahnya, berpindah ke arah yang lain supaya nggak bisa dikontrol oleh Rosesi. Langsung berpindah ke tempat yang lebih aman, mengamankan sebuah shake yang bisa dibilang masih bisa memantau pergerakan dari Rosesi dan terpantau dengan sangat jelas. Mengganti dengan SLR kali ini. Apakah bisa mendapatkan sebuah knockout, tapi ternyata Jaxi bakal bertemu dengan salah satu pemain dari Fast Clan. Spray down begitu saja, namun trade knock terjadi. Masih ada backup fire dari Bull Shark yang berada di arah Seng belakang sana. Yes, lagi dan lagi Aura bertemu dengan Face Clan, tapi kali ini dari Burshak dan Korpai akan bersatu, akan berusaha untuk melakukan revive terhadap temannya terlebih dahulu. Bahkan kali ini No Mercy, granatnya mantul ke arah depan sana, tapi untung No Mercy masih bisa melakukan revive terhadap kawannya, dan Jaden bakal berusaha untuk mengcover Jaxi yang sedang berusaha melakukan revive. Betul, langsung dilemparkan granat ke arah pemain-pemain dari tim Fast Clan, namun belum ada splash damage yang diberikan. Smoke setup, 3 setup smoke langsung di pop up begitu saja untuk mengamankan proses revive Korpai dan juga si Mr. Five. Yap, betul sekali, dan masih berhasil untuk melengkapkan 4 player dari Face Clan-nya. Dan ternyata sudah ada tembakan-tembakan panas masuk ke arah Jaden, tapi ternyata masih bisa dihindari begitu saja. Ini beberapa kali gue sering banget ngeliat Aura bertemu dengan Face Clan, apalagi di Erangel, tapi ternyata BTR join the fight. Dari kejauhan ada Liquid yang langsung saja mengamankan seorang No Mercy. Yap, poin pertama untuk Red Aliens kali ini harus bertemu dengan tim Indonesia yang lainnya. Sebuah hal yang tentunya tidak ingin kita lihat di early game. Ini kayaknya render dari Liquid. Makanya dia masih terus-terusan untuk memberikan spray dan juga tapping menuju ke arah Jaden. Smoke sudah di pop up, kali ini Jaden akan ngintip. Mencari tahu di manakah keberadaan dari pemain-pemain BTR yang sudah mulai mendekat. Ke arah tim Aura kali ini Zuxi memberikan sedikit pre-fire-nya dan sudah mulai mengokang granat. Akan dilemparkan langsung menuju ke seorang Jaden. Lemparan tipis memberikan splash damage sedikit dan tiba-tiba Fast Clan mendapatkan Jaxi yang ada di bagian belakang setup dari tim Aura. Jaxi akan sangat sulit, bahkan Rosesi juga di take down. 2 pemain dari Aura terknockout dan granat demi granat masih dilancarkan oleh Red Aliens. Yes, ini adalah posisi mimpi buruk untuk Aura di sandwich kiri dan kanan. Bahkan Korpai langsung saja melakukan end terhadap salah satu player dari Aura. Valid, no debat, bakal langsung di-secure. Rosesi masih terpuruk di atas gunung, kayaknya bakal sulit untuk dilakukan revive. Tapi Korpai masih mencari-cari lagi dan lagi. Di manakah player-player Aura yang lain? Masih dicari, masih ada 2 pemain dari Aura yang bertahan, tapi kayaknya yang bisa selamat cuma 1 karena Rosesinya sedang terknockout dan langsung saja dipush oleh Korpai. Tanpa basa-basi langsung ditabrak untuk mendapat jumlah poin kill dan Jaden terlihat, oh my god. Aura menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Bukan hal yang indah untuk kita semua. Wow, tadi awalnya Korpai yang berhasil untuk saling menembak satu sama lain sama Rosesi, tapi ternyata Korpai bermain dengan sangat pintar, merubah posisinya sana dan sini. Alhasil player terakhir berhasil didapatkan oleh Korpai dan Jaden pun tidak sadar bahwa Korpai sudah repositioning ke arah belakang. Dan kali ini kita akan melihat apakah Bigetron akan fight dengan Face, karena kali ini dari Mr. Five sudah mulai tapping-tapping ke arah depan. Ada Liquid yang sudah mulai terkena beberapa peluru tapi masih bisa cukup aman tercover di belakang sana. Yap, masih memberikan beberapa tembakan kejutan ke arah BTR. Sebenarnya tadi Aura setupnya udah enak banget gitu. Mereka nggak tahu kalau tiba-tiba BTR datang dari arah belakang. Aura ke sandwich itu yang ngebuat mereka pusing. Setup mereka hanya ke arah Face Clan. Betul. Tidak mengantisipasi kalau misalkan ada tim lain yang datang dari arah kanan mereka. Tapi nice try lah untuk Aura, kita harus tetap respect dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh tim-tim Indonesia. Betul sekali, dan kita lihat juga dari Bigetron Red Aliens nampaknya tidak akan menempati perbukitan ini terlalu lama. Kayaknya bakal melakukan repositioning ke area power grid, tapi di atas sana ada Vintores. Entah Vintores mengspot apa tidak mobil-mobil dari Bigetron Red Aliens, karena kameranya kali ini sudah mulai bergeser kembali ke arah Orange yang berhasil untuk mendapatkan touchdown checkpoint. Di belakang sana juga ada Eagle, Nguyen, 2K. Eagle bakal ketemu gak ya sama Orange kali ini?
Kalau dilihat dari posisinya emang nggak terlalu jauh sih. Tapi dengan early game circle yang kedua kayaknya mereka bakal tetap stay dulu kecuali emang circle-nya bouncing. Oh no. Oh no. Kali ini Vintores melihat pergerakan dari Red Aliens, touchdown sudah, 2 pemain dari RA di bawah tebing yang dikuasai oleh Vintores. Benar banget. Vintores bakal mendapatkan informasi yang sangat-sangat berharga untuk timnya. 1, 2, 3, 4 player dari Bigetron Red Aliens tepat berada di bawah kaki gunung milik Vintores. Tapi kali ini dari BTR kayaknya masih berusaha untuk mencari posisi yang enak. Mungkin akan melakukan counter atau tidak, atau lebih ke arah mengamankan rumah dewa ini aja. Kayaknya kalau stay terlalu lama ya, kalau circle-nya bouncing dari tempatnya BTR, udah pasti BTR bakal jadi makanan dari Vintoresnya. Itu atas tebing yang enak banget. BTR keluar dari kaki tebingnya aja, udah pasti bakal jadi santapan enak dari peluru-pelurunya Vintores. Bener banget. Tapi seenggaknya tadi mobil-mobilnya masih selamat ya, masih bisa disembunyikan di belakang rumah-rumah dewanya. Dan kali ini Eagle nampaknya sudah mulai banting arah, kali ini ke arah belakang The Infinity yang juga sama-sama lagi melakukan rotasi beriringan. Tembak gak ya? Bakal ketemu Tembak atau gak ya? enggak. Nah, Shin udah mulai turun dari mobil beserta teman-teman yang lain. Tembak Sudah gak mulai ya? membuka informasi, tapi Nggak ada tembakan. enggak. Ada tipis-tipis saja. Betul. Last momennya tadi langsung ditembak, lumayan kena ke armor mobil Miradonya tadi. Dan kayaknya dari Eagle akan mengurungkan niatnya untuk naik ke atas sana. Karena mereka sudah melihat pergerakan ke bagian high ground yang mungkin memang sudah mereka incar dari tadi. Betul sekali. Ini tengahnya rame banget Jel. Ini Rame kayaknya banget. fight-nya bakal di menit-menit 18-20 deh. Oke, jadi kayaknya tadi itu gundukan atau gunung dari Face Clan BTR itu adalah suatu tempat yang benar-benar menjadi hotspot ya. Hotspot banget karena tadi ada 3 tim yang berusaha untuk menguasai daerah sandwich. tersebut. Bahkan kali ini lihat pergerakan dari Face Clan benar-benar mengitari kiri kanan depan belakang dari seluruh player dari Bigetron Red Alliance. Zuxi sudah mulai tertake down. Bahkan ada follow up juga dari player-player Face Clan lainnya kali ini saling beriringan satu sama lain. Mungkin bakal langsung ditabrak oleh Bullshark dan teman-temannya. Wow, satu satu Mirado sudah mulai masuk. Kali ini 2 bakal menyusul, tabrak langsung touchdown karena broken wall-nya. Vintores bakal langsung memberikan follow up dan memberikan informasi ke arah pemain Face Clan yang lainnya. Granat sudah mulai dimasak, cukup dekat kali ini, di cancel begitu saja. Tapi ada lemparan granat dari seorang Bullshark ke bagian dalam dan Kingsnya ter-take down. Lemparan granat yang berikutnya, wall smoke sudah mulai diciptakan kali ini. 3 pemain BTR harus fokus. Yang bikin repot adalah Vintores yang ada di bagian atas dari tebing belakang compound milik tim RA. Dan tiba-tiba Mr. Five ter-knock out karena ada lemparan granat yang perfect tadi. Bakaran langsung dilemparkan, ingin mendapatkan finishing pointnya ke arah Mr. Five tapi masih bisa keluar. Namun api yang sudah mulai menyebar membuat Mr. Five tidak bisa bertahan lagi karena Bullshark bakal fokus. Ada setup push yang sedang dilakukan oleh Red Aliens. Oh no, Korpa ini bahaya banget berada di atas atap. Dapat vision yang cukup luas ke arah player-player dari BTR. Tapi kali ini dari Korpa udah mulai turun ke arah bawah, masih mencari-cari kembali. Bakal terjadi fight yang cukup panas dan ini benar-benar berbahaya sekali. Vintores matanya enak banget di atas. Ngelihat ada satu player BTR offside aja bakal langsung ditembakin begitu saja. Betul, ini depan dan belakang Oh semuanya my God. dijagain. Liquid bakal sudah mulai terspot. Liquid gak bisa melepaskan angle-nya ke arah Vintores. Kalau ngelepasin ini bakal berbahaya buat RA-nya sendiri. Dan kali ini Kings ter-knock out, masih belum ter-revive dengan darah yang begitu deras. Kali ini akan disentuh oleh Luxi, diselamatkan supaya mereka bisa lebih unggul lagi dan seimbang dalam melakukan fight 4 lawan 4. Ya, sudah dibuka ini M24 dari Liquid bakal 3 headshot lawan apa 4. enggak, dan ternyata Kings berhasil untuk di-revive kali ini. Dari Bullshark masih bertahan juga di belakang, masih ada Korpai juga yang berusaha untuk membackup pergerakan dari Bullshark. Kali ini Red Dot spray ke arah depan dengan M4-nya, tapi masih belum berhasil untuk menumbangkan salah satu player dari BTR pun. Dan ini agak sedikit menarik ya, face repositioning. Bullshark ada sama gig. Korpai mundur. Iya, ada gig juga. Ada gig. Wow, tapi ternyata Vintores tidak ingin melepaskan angle-nya dari arah BTR. Kings akan memberikan covering fire. Vintores sadar di bagian kanan lebih jauh lagi sudah ada Geek Fam yang menunggu dan bisa melihat ke arah pemain-pemain dari tim Face Clan dan Valdus yang dari tadi fight bersama dengan Geek Fam Malaysia. Kali ini konsep sudah mulai turun, smoke sudah mulai di pop up kali ini. Dari Geek Fam masih menyisakan 3 pemain mereka. Yes, betul. Dan ini bakal ada 2 fight yang pecah dari 2 sisi yang berbeda. Valdus versus Geek Fam dan juga Face Clan versus Bigetron Red Alliance. Smoke sudah mulai dibangun. Kali ini ada konsep yang mulai menjadi palang pintu dari Valdus. Juga ada pergerakan ke arah depan. Granat yang cukup on point tapi masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Snipes. Bahkan kali ini ada kokangan granat kedua dari seorang konsep dilemparkan ke depan. Tapi ternyata masih belum cukup juga. Masih belum cukup ternyata, ini udah mulai intens ya fight-nya ya. BTR, Yep. Geek,
Terus tadi ada Fast Clan juga, bahkan kali ini Geek nggak bisa fokus ikutan ke BTR dan juga Fast Clan. Karena mereka menghadapi sebuah lawan yang cukup sulit juga. Ada Valdus di depan mereka. Di mana Sings yang ditugaskan untuk menjaga di bagian belakang. Snipes terjebak dan splash damage masuk tadi ke badan dari seorang Snipes. Yes, sudah ada beberapa kali splash damage yang masuk terus menerus ke arah Snipes dan ini udah mencicil first aid-nya Snipes pastinya dan lagi-lagi Smokes dipertebal oleh lemparan dari seorang Giwi tapi ternyata fight pergesekan antara Bigetron Red Alliance dan juga FaZe Clan masih belum selesai, masih cukup panas pergesekannya. Zuxi akan mengkokang granat yang pertama nampaknya tapi tidak jadi. Ini sulit banget sih. BTR nggak bisa bergerak secara leluasa. Vintores ini harus dilumpuhin terlebih dahulu. Kuncinya di Vintores soalnya dan wow, damage yang diberikan tadi begitu menyakitkan. Vintores kehilangan lebih dari 50% HP barnya dan ada close combat ternyata di antara Geek Fam dan juga Valdus. Konsep berhasil mendapatkan Snipes tapi ada threat knock yang terjadi antara Valdus dan juga Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia kali ini sepertinya sudah mulai bonyok karena hanya menyisakan Demrut seorang saja. Yes, langsung saja naik ke atas bagi nggak jadi mundur melainkan masih bertahan di depan sana. Blind Spread sudah smoke dari seorang Martin tapi ternyata belum cukup untuk mendapatkan Demrut. Akankah maju ke depan sana tapi ternyata agak sedikit ragu-ragu dan itu dia Six memulangkan Demrut dan Geek Fam harus puas di posisi ke-15. Ya ternyata Valdus dan Geek Fam yang fight-nya lebih dulu selesai dibandingkan BTR dan juga Fast Clan. Vintores masih berada di puncak paling tinggi tebing ini, mengganggu benar-benar pergerakan dari BTR dan gua nggak ngerti apa yang terjadi di Valdus. Ada satu pemain mereka yang kenok sama bomsnya sendiri. Tapi ini gua rasa si Fast Clan ini pas dia tahu satu temennya kan ke N tuh. Kan kalau N udah tahu siapa musuhnya. Betul. Dia langsung kayak ragu-ragu gitu loh. Tadi awalnya kan berani tuh maju. Kan belum tahu tuh BTR. Tapi kayaknya emang kalau misalkan ya di posisinya Fast Clan harusnya emang di lock terus-terusan. Yang bikin mereka sekarang mundur adalah circle yang udah mulai berpindah dari tempat mereka sekarang. Makanya oke, naik bagi, kita pindah tempat, amanin zonanya. Kalau bisa ketemu di late game aja daripada try hard di Blue Zone kan nggak worth it menurut gua. Jadi wasted lah ya istilahnya. Iya, ini agak menyesal nggak ya BTR? Udah meninggalkan Pekado, terus tiba-tiba circle-nya karena Pekado dan ternyata Luxi mobilnya meledak. Bigetron Oh no. kayaknya akan kehilangan satu pemain mereka ya. Langsung instan begitu saja, bahkan di happy birthday oleh The Infinity. Bigetron akan menghadapi The Infinity, masih bermain di bagian tangga. Dikejar ternyata oleh seorang Zuxi, berhasil mendapatkan satu orang. Tapi ada backup yang cepat dari The Infinity. Bigetron hanya menyisakan satu player aktif, Kings, yang tersisa kembali turun ke bawah untuk melakukan revive supaya jumlahnya tidak kalah dari tim The Infinity. Ya, ini kayak deja vu. Lu ingat gak sih pernah ada satu momen di turnamen apa ya yang BTR ninggalin Pekado, ujung-ujung circle di Pekado. Betul, itu udah sering terjadi dan dirasakan oleh BTR. Tapi apakah kali ini BTR bisa merebut kembali kekuasaan mereka? Granat sudah mulai dimasak, lemparkan ke sebuah ruangan. Ada Kings yang sudah berpindah dan Nate yang meletup. Untungnya gak sampai membuat seorang Kingsnya terknock out. Kali ini Nuzi masih terus-terusan memberikan kokangan granatnya, tapi ada tembakan peringatan dari seorang Zuxi. Bermain di bagian pintu, belum berani ternyata untuk turun dan ternyata Bigetron masih stay di bagian bawah. Menahan laju pushnya, bermain lebih sabar untuk mendapatkan placement terbaik mereka. Yes, betul sekali. Ini adalah 2 versus 2 positioning. Kalau misalkan emang BTR mau merebut apartemen biru dari Pekado ini, tapi kita bakal melihat karena di seluruh sisi area Pekado sudah mulai diisi juga oleh tim-tim lain. Ada Valdus yang sudah mulai mengisi area Pekado bagian atas kiri dan Infinity kayaknya nggak mau fight terlalu lama. Sementara itu di rumah Bata juga ada Eagle dan juga Livescape yang sama-sama saling berusaha untuk merebut kontrakan rumah. Betul, ini sama-sama diperebutkan oleh kedua tim ini. Lemparan granat dari seorang Hujan masih mencari keberadaan dari setupnya tim Livescape. Belum bisa mendapatkan sebuah knockout, sudah mulai bergerak kali ini. Alvirlo bermain di bagian belakang wall dan ada tembakan dari seorang Darli. Untungnya nggak connect karena Alvirlo-nya masih ada free fire. Ada Datcon juga yang bakal memberikan follow up. Alvirlo terknockout, satu hilang. Kali ini Hujan bakal lompat dan sudah mulai keluar satu persatu pemain dari tim Livescape. Namun dua pemain Livescape juga tumbang begitu saja. Berarti Livescape hanya menyisakan Kato, last man standing untuk Livescape. Yes, ini bakal sulit banget. Kato harus melakukan clutch dengan 3 player dari Eagle. Itu dia counter dari Eagle begitu menyakitkan. Kato kayaknya bakal ragu-ragu sih untuk melakukan clutch. Lebih baik kabur atau di positioning daripada harus gambling begitu saja. Oke, granat dilempar sedikit menghambat laju push yang akan dilakukan oleh tim Eagle Esport. Tapi Orange tahu di atas sana ada yang perang. Orange bakal tabrak. Nim sudah mulai naik. Astro sudah mulai naik. Kato harus menghadapi kejempitan dari dua tim.
dijepit, di sandwich, digunting. Kemanakah Kato akan fokus? Split position dan sudah mulai di-spray. Sansan melihat satu pemain dari Eagle tapi Kato berhasil memberikan cicilan damage yang begitu besar. Namun jumlah player yang maju terlalu banyak. 3 pemain maju secara bersamaan dan Livescape pun dipulangkan di urutan ke-14. 2 tim Indonesia sudah menghilang dan masih berlanjut fight-nya. Yes, nice try pokoknya, tetap Indo Pride digaungkan di kolom komentar. Jangan menyerah, harus terus memberikan dukungan-dukungan yang positif. Tapi kali ini kita bakal fokus kembali dari Eagle Esports menyisakan last man standing. Darli seorang diri harus melakukan clutch untuk fight dengan Ones, dimana sebelumnya dia juga sudah fight dengan Livescape. Sudah cukup bonyok dan rontok. Bahkan kali ini dari Orange masih tetap percaya diri, bakal langsung push ke arah depan, lemparan granat, langsung spray hip fire yang cukup apik dan baik meratakan seluruh player-player dari Eagle Esports. Ya nggak dapat badan, tembak mobilnya aja. Kebetulan Iya. lagi dempet. 2 orang mati karena ledakan mobil yang ada di sekitar mereka. Dari Eagle Esports harus gugur dan tiba-tiba satu tembakan bebas ke arah Dingos. Dan membuat Dingosnya harus berpuas diri di posisi ke-10. Valdus join the fight di apartemen biru. Ya, di lantai 1 ada Valdus, lantai 2 ada BTR, lantai paling atas ada Infinity. Ini benar-benar menjadi apartemen yang laris manis ya di Pekado. Ya kayaknya lagi promo ini apartemennya nggak dijual per unit. Tapi satu apartemen full dijual sama yang punya. Makanya. Belinya per lantai bukan per kamar. Nah, ini yang menjadi PR kalau circle-nya keluar dari apartemen biru ini. Kita bakal melihat karena circle-nya sudah mulai mengecil, kemanakah playzone akan mantul. Masih banyak sekali suara-suara tembakan di sisi kiri, kanan, depan, belakang. EVOS ternyata masih lengkap berempat dan berhasil untuk meng-secure area open field kali ini. Berusaha untuk memberikan pressuring fire juga ke arah Orange dengan red dot side-nya, tapi masih belum membuahkan hasil. Ya setidaknya ada beberapa peringatan yang diberikan ke arah tim Orange. Bigetron pun masih bertahan di bagian lantai 2. Sementara Konsep yang berpindah menerima beberapa cicilan damage. Nggak jadi sharing ternyata apartemennya karena Valdus lebih memilih tempat lain lagi. Ini gue yakin Valdus ngiranya stepnya banyak di atas. Itu 4 orang, satu tim Satu berarti. tim ya. Benar sih, 2-2. Iya 4 benar. orang, tapi nggak satu tim. Masalahnya nggak satu tim. Ini 2 tim yang berbeda yang menyisakan 2 pemain mereka. Bener banget. Dan ternyata circle-nya masih tipis-tipis dekat dengan apartemen ini. Ini makin lama kayaknya di apartemen ini. Tapi sulit loh. Ini BTR sama Infinity mau keluar udah ada Valdus ngejagain. Udah terlalu lama sebenarnya ngeloknya. Kalau misalkan Infinity iya betul. Gue baru mau bilang kalau misalkan satu pemain Infinity yang ada di atap itu enak banget buat mereka dan ternyata bener. Ada satu pemain mereka yang sudah menunggu di bagian atap dan ini PR banget buat Orange karena Valdus punya angle ke arah tim Orange, bahkan Kings tertangkap oleh The Infinity, satu tumbang dari Red Aliens. Last man standing masih berusaha Zuxi seorang diri untuk menghadapi pemain-pemain dari tim Infinity dan kali ini Nuzi berhasil mendapatkan last man standing dan Bigetron puas di posisi ke-9. Yes, nice try. Hashtag nice try-nya jangan lupa teman-teman. Dan hashtag Indo Pride tetap digaungkan karena kita masih punya EVOS Reborn. Lengkap dengan 4 playernya, masih berdiri dengan kokoh. Masih punya PR juga untuk masuk ke dalam circle. Gimana caranya? Mereka harus Blue Zone. bermain dengan sangat pintar. Blue Zone-nya udah cukup sakit sekali. Orange gak bisa kemana-mana, di lock begitu saja. Martin bahkan masih terus-menerus tapping-tapping ke arah depan berharap untuk bisa mendapatkan beberapa kill point atas tim Orange. Orange udah bonyok parah sih dan persentase paling besar untuk WBCD-nya ada di EVOS Reborn. Ya, itu dia. Karena dari tadi EVOS nggak ada fight sama sekali. Jadi harusnya secara utilities, armor, helm semuanya masih cukup baik. Dan lihat EVOS sudah mulai turun gunung bakal langsung nabrak ke arah rumah L milik Infinity IQ. Ini adalah hal yang sangat-sangat menegangkan karena kita lihat juga KF masih tersisa di belakang sana. Bleeding out nggak bisa kemana-mana juga. Udah mulai ada lemparan granat meledak di mana-mana. Apakah EVOS mampu merebut area rumah L ini? Ya masih bertahan di bagian luar, Molotov dilempar ke bagian lantai 2-nya. Kali ini kanan dan juga kiri dipaksa untuk berpindah tempat. Ternyata Porch masih di posisi yang sama sementara Laser sudah mulai masuk dan KF termakan oleh Blue Zone. Tapi sepertinya dari Infinity IQ tahu di mana keberadaan dari The Infinity. Mereka ingin menghabisi The Infinity, sudah mulai ada tembakan dan ternyata dari Orange, last man standing mereka masih bisa bergerak dan berhasil touchdown. Sementara dari The Infinity bakal nembak ke arah tim RSK. Ini makin chaos lagi. Tadi ada BTR, ada The Infinity, ada Valdus, sekarang nambah lagi ada RSK. Banyak banget yang menuju ke arah apartemen biru. Yes, tapi ternyata pergerakan dari Nuzi sudah mulai tertangkap juga oleh seorang Giwi dari Valdus. Dan Valdus masih berdiri kokoh juga dengan 4 player yang mereka punya.
Q-nya Mela pun bakal melakukan healing aja nggak bisa lagi bertahan. Dan The Infinity harus puas di posisi ke-6, tapi kali ini kita bakal fokus lagi, ada fight yang terjadi dan pecah. Kali ini ada RSG yang berusaha untuk nge-push ke arah rumah milik Valdez. Satu player sudah mulai di knock out, ada Six, bahkan ada konsep yang sudah mulai memasak granat, bakal dilemparkan ke depan sana, tapi ada Pintunya ditutup. Pintunya belum dihancurin, masih Betul. tertutup, dan ternyata Small Boy masih bisa melakukan penyeberangan untuk menyelamatkan Batman. Betul, berpindah dengan sangat cepat tadi dengan adanya wall smoke yang dibuat oleh tim RSG. Ini pentingnya pintu dan ini pentingnya smoke yang dibuat untuk lewat, dan konsep kayaknya penasaran ingin gerebek ke rumah sebelah, lemparan granat ke bagian dalam, terpantul, akan meledak, namun ternyata revive-nya terlebih dahulu selesai, dilemparkan granat balasan, ternyata smoke juga sudah mulai di pop up, lempar tipis ke arah bawah dan ternyata konsep kembali menuju ke arah teman-temannya. Yes, dan kali ini ternyata Martin pun tertangkap oleh Infinity IQ. Pergerakan dan strategi dari Valdez diacak-acak oleh player-player dari Infinity IQ yang masih ngelok aja ke arah mereka sedari tadi. Bahkan circle-nya mengarah ke arah tim Orange. Skynin seorang diri yang berada di open field di dalam circle. Ini enak banget kayaknya untuk Orange berarti. Iya. Si Nimplay. Nimplay. Enak banget posisinya Nimplay sekarang. Tapi dia sendirian doang masalahnya. Ya itu permasalahan mereka. Karena gue yakin yang keluar dari arah PK bahkan lebih banyak dibandingkan Orange yang tersisa seorang diri. Oke. Oh ternyata Orange masih punya rumah gubuk derita Iya, itu. dia di dalam shake. Itu udah tempat yang paling aman. Valdez keluar bakal ditembakin sama Infinity IQ. Lamborghini juga bakal langsung sprint menuju ke arah tim SMG. Kembali pincang satu tim. Granat yang perfect dari seorang Gavi. Yes, masakan granat yang begitu indah. Dan kali ini dari Lamborghini sudah mulai meng-spot ke arah depan sana. Tapi ada counter shoot ke arah depan juga, Porsche blind spray through the smoke. Tapi masih belum bisa mendapatkan red face. Hitmarknya kena dan itu dia red face. Sayang sekali. Harus tertangkap oleh seorang Porsche. Menyisakan Microboy dan juga Lizard. Dan ternyata Lamborghini ngekill dirinya sendiri. Membuat dirinya dia knockout. Dan Orange sudah tidak bisa bertahan lagi. EVOS bertahan di top 3 Microboy. Yang tersisa last man standing. Ini mungkin bakal menjadi milik Valdez. Mungkin akan menjadi milik Valdez karena mereka sudah masuk ke dalam circle. Berhasil di retake tempat milik tim Orange tadi. Lempar molotov, dipaksa berhenti bergerak. Ini benar-benar pembantaian. 2 tim dengan 1 player yang tersisa untuk Infinity IQ dan juga untuk EVOS Reborn. Ini harusnya cikan untuk Valdez. Yes, dan Microboy menyerahkan dirinya kepada Blue Zone supaya tidak memberikan poin kepada tim lain. Porsche last man standing hanya bakal menghealing dirinya sendiri saja. Dan ini akan menjadi akhir dari match Miramar. Winner chicken dinner untuk Valdez dengan 12 kill point. Wow, Valdez akhirnya menunjukkan kehebatan mereka di PMPLC ya. Tapi sedikit terlambat sih menurut gua. Harusnya model kayak Valdez itu yang udah panasnya di awal-awal. Kalau kita melihat track record yang sering mereka lakukan di turnamen-turnamen baik di regional mereka ataupun di tingkatan internasional. Ya, tapi seenggaknya lumayan lah.